Di sudut paling tenang di ujung paling selatan Sulawesi, ada sebuah lengkungan pulau-pulau kecil yang jarang disebut. Namun di dalamnya, menyimpan cerita yang tak pernah selesai diceritakan. Inilah Kepulauan Selayar, sebuah kepulauan yang bukan sekedar daratan yang terpisah oleh lautan, tetapi dunia yang dipahat oleh angin samudera, waktu dan kehidupan yang bergerak perlahan, namun pasti. Di antara arus Laut Flores yang tak kenal henti, pulau-pulau ini berdiri sunyi, terumbu karang tak tersentuh, dan garis pantai yang seolah diciptakan ulang setiap kali matahari terbit. Disinilah manusia hidup mengikuti ritme laut. Setiap perahu, setiap desa, dan setiap sorotan mata menyimpan kisah yang hanya bisa ditemukan ketika kita benar-benar masuk ke dalamnya. Selayar, gerbang menuju salah satu keajaiban laut terbesar di dunia, yaitu Takabonerate, tempat di mana bumi menulis pola-pola megahnya melalui atol-atol raksasa. Sebuah gugusan pulau-pulau yang seolah terpisah dari waktu, tempat daratan dan lautan bertemu, membentuk rumah bagi kehidupan yang tak ditemukan di tempat lain. Untuk menuju Selayar, memang membutuhkan effort yang ekstra. Karena ini adalah sebuah perjalanan memasuki dunia yang semakin sunyi dan semakin murni. Dari bandara atau pelabuhan terdekat yang berada di daerah kalian, kita bisa langsung menuju ke Makassar. Lalu perjalanan dimulai dengan terbang menuju Bandara H. Aroepala yang berada di Pulau Utama Selayar, sebuah gerbang kecil yang berdiri di tepi laut. Dan untuk jalur alternatifnya, bisa menyusuri laut dari Pelabuhan Bira di Bulukumba, menyeberangi selat hingga tiba di Pelabuhan Pamatata. Ini adalah sebuah penyambut sunyi yang seolah berkata, "Selamat datang di alam yang masih bertahan." Dari sini, perjalanan bisa melebar ke segala arah, ke pulau-pulau kecil, atol-atol raksasa, dan desa-desa nelayan. Semuanya hanya bisa dijangkau dengan perahu kayu, kapal motor, atau rakit tradisional yang bernama lambo. Perahu ini menjadi identitas masyarakat Selayar. Kepulauan Selayar terbentang dari utara ke selatan, membentuk sebuah kabupaten kepulauan yang berisi lebih dari 130 deretan pulau besar dan kecil, mulai dari Pulau Utama Selayar yang paling besar, hingga pulau-pulau liarnya di barat dan timurnya. Seperti Pulau Jampea, Pulau Kalau, Pulau Bonerat, Pulau Kalau Toa, dan deretan pulau-pulau kecil, yang membentuk sebuah formasi unik di Taman Nasional Takabonerate. Pulau Utama Selayar, dengan panjang 80 km dan luas sekitar 903 km persegi, yang dihuni kurang lebih sekitar 90.000 jiwa, terbagi menjadi 6 kecamatan dan 45 desa. Lalu Pulau Jampea, dengan panjang 22 km dan luas sekitar 172 km persegi, yang dihuni sekitar 4.100 jiwa, terbagi menjadi 2 kecamatan dan 13 desa. Selanjutnya Pulau Kalau, dengan panjang 14 km dan luas 114 km persegi, dihuni sekitar 7.010 jiwa, terbagi menjadi 2 kecamatan dan 13 desa. Kemudian Pulau Bonerat, dengan luas hanya 16,30 km persegi, dihuni sekitar 2.577 jiwa. Di sini hanya terdapat 1 kecamatan dan 8 desa yang tergabung dengan Pulau Kalau. Lalu Pulau Kalau Toa, seluas 85 km persegi, yang dihuni sekitar 4.070 jiwa, terbagi hanya menjadi 1 kecamatan dan 6 desa yang tergabung bersama Pulau Madu, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan yang terakhir gugusan Pulau Takabonerate, dengan total luas daratan 221 km persegi, dihuni 12.143 jiwa. Kepulauan ini juga menjadi 1 kecamatan dan terbagi menjadi 9 desa, tergabung dengan Pulau Kayuadi. Di antara pulau-pulau besar dan ratusan pulau-pulau kecil yang membentuk Kepulauan Selayar ini, Pulau Selayar besar inilah yang utama, berdiri sebagai jantung kehidupan. Pulau yang menyimpan denyut sejarah,
budaya, hutan, laut, dan kehidupan yang telah beradaptasi selama ribuan tahun. Disinilah segalanya berpusat, manusia, legenda, ekosistem, dan semua kisah yang membentuk Selayar. Pulau ini menjadi pusat administrasi, budaya dan aktivitas ekonomi dari seluruh kepulauan. Kepulauan Selayar dihuni oleh beragam suku, dengan suku Selayar sebagai penduduk aslinya yang memiliki kemiripan dengan suku Makassar. Selain itu, terdapat juga beberapa suku-suku lain, seperti suku Bugis, suku Bajo, suku Buton, suku Jawa, dan suku Tionghoa yang tersebar di kepulauan ini. Mayoritas mereka hidup dari hasil laut, dari ritme pasang surutnya air laut, bertani dan beternak, serta beberapa dari hasil kerajinan tangan. Setiap desa selalu ada cerita tentang ketabahan, perjalanan leluhur, dan hubungan sakral dengan laut. Secara geologis, Selayar terbentuk dari gugusan kars dan terumbu karang purba yang terangkat dari dasar laut. Punggung pegunungannya menjadi tulang ekologi, sebuah jalur hijau yang menyimpan hutan tropis, savana bertingkat, dan tebing-tebing batu kapur yang jatuh langsung ke Laut Biru Takabonerate. Kepulauan ini berada di zona transisi Wallacea, rumah bagi kombinasi hewan Asia, Australia, dan struktur geologi pulaunya adalah hasil tektonik lempeng Indo-Australia. Di bagian tengah pulau, hutan tropisnya menyelimuti bukit-bukit kapur. Pada saat pagi hari, kabut tipis selalu menggantung rendah menyentuh dedaunan yang dipenuhi hewan-hewan khas Wallacea, mulai dari kuskus beruang dengan nama ilmiah Ailurops ursinus selayarensis, merupakan subspesies langka yang hanya ada di beberapa pulau Sulawesi Selatan, termasuk Selayar, kemudian Rusa Timor, babi hutan, burung nuri hingga rangkong Sulawesi, terkadang melintas di area hutan ini. Selain dipenuhi hewan-hewan khas, hutannya juga dipenuhi tumbuhan yang sama khasnya, seperti tumbuhan fikus, pohon lontar, meranti, ketapang, dan tumbuhan kapur adaptif. Setiap spesies yang menghuni pulau ini adalah bukti perjuangan evolusi di garis Wallacea, karena di sini hidup adalah seni bertahan. Di bawah permukaan biru yang jernih, tempat di mana cahaya matahari menari seperti sutra emas, Selayar masih menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya, sebuah kerajaan bawah laut yang telah berdenyut selama ribuan tahun. Disinilah kehidupan menemukan bentuknya yang paling kompleks dan paling rapuh. Sebuah dunia yang begitu megah, namun hanya beberapa meter dari garis pantai. Kepulauan Selayar berada di titik persilangan biogeografi Wallacea, tempat dua dunia bertemu, Samudra Hindia dan Laut Banda. Pertemuan arus inilah yang menjadikan Selayar salah satu coral hotspot paling penting di Indonesia. Lebih dari 250 spesies karang keras, ditambah ragam karang lunak yang membentang seperti taman tak berujung. Di beberapa titik, karang bisa tumbuh hingga membentuk dinding vertikal yang jatuh ratusan meter ke dalam gelap. Fenomena langka yang hanya terjadi di daerah berumur geologis tua dan stabil seperti Selayar. Setiap tahun, arus besar dari Laut Flores membawa gelombang plankton yang kaya nutrisi. Dan itu seperti pesta terbesar bagi para penghuni laut untuk berkumpul. Mulai dari ribuan ikan fusilir, kawanan barakuda yang melingkar seperti pusaran perak, serta ikan-ikan karang kecil yang memperkuat jaring kehidupan. Sementara hiu blacktip dan whitetip menjaga terumbu, menandakan ekosistem yang masih sehat. Sesekali, bumphead parrotfish besar melintas dalam kelompok besar. Mereka pemakan karang yang justru membantu regenerasi terumbu. Semua ini menegaskan satu hal, Selayar adalah pusat kehidupan laut yang aktif, bukan hanya keindahan pasif. Selayar bukan hanya sekedar indah, tapi ia adalah rumah. Penyu hijau dan penyu sisik sering datang ke beberapa pantai kecil di sini untuk bertelur. Pari tutul dan pari elang selalu melintas seperti burung besar dalam diam. Di kedalaman lautan Selayar, cahaya, arus, dan kehidupan berpadu tanpa suara. Dan dari situlah kita sadar bahwa dunia bawah laut bukan sekedar lanskap, tetapi denyut nadi dari seluruh kehidupan pulau. Selayar mengingatkan kita satu hal,
bahwa keindahan bukan hanya yang bisa kita lihat saja, tetapi yang terus bekerja sama menjaga keseimbangan bumi, bahkan ketika kita tidak menyadarinya sekalipun. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.